Selamat pagi untuk anak-anak kelas 9 dimanapun kalian berada. Salam sehat dan tetap melakukan protokol kesehatan ya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang menerapkan prinsip-prinsip transformasi ya. Di antaranya itu adalah tentang dilatasi, translasi, pencerminan, dan rotasi. Nah, yang sekarang kita akan mempelajari tentang refleksi. Refleksi itu adalah suatu pencerminan ya. Nah, pencerminan dalam kajian ini itu adalah tentang matematika. Itu adalah menentukan bayangan ya. Bayangan dalam cermin dengan arah tegak lurus terhadap cermin. Nah, mungkin di antara kalian kan pernah bercermin, bahkan setiap hari kita bercermin. Jika kita perhatikan dengan baik, apa yang kita cerminkan atau setiap kita bercermin, apa yang bisa kita tangkap? Yang bisa kita tangkap itu adalah bahwa benda yang atau kita ya, suatu benda yang kita cerminkan itu pasti akan bentuknya sama dengan yang ada di cermin, kan gitu. Kemudian bagaimana besarnya? Ya sama. Terus bagaimana jaraknya, Pak? Ya, jaraknya sudah pasti sama terhadap cermin ya, terhadap cermin. Bapak contohkan begini. Ini ada sebuah cermin. Ya. Kemudian ada sebuah benda yaitu yang namanya A. Nah, ini misalkan benda A. Kita cerminkan terhadap ini. Cerminnya nih, misalnya cermin. Maka bayangannya itu adalah disebut dengan A aksen. Ya. Terus pertanyaannya, apakah sama antara si A dengan bayangannya ini yaitu A aksen ini? Sudah pasti sama. Terus jaraknya bagaimana dari si A ke cermin dengan dari bayangan ke cermin, sama apa enggak? Ya sudah pasti sama. Nah, jarak-jarak inilah yang akan kita pelajari sekarang. Oke? Nah, menentukan koordinat bayangan suatu titik pada bidang kartesius. Di sini ada 7 yang akan kita pelajari. Ya, ada 7. Yang pertama adalah pencerminan terhadap titik pusat. Berarti cerminnya kita taruh di titik pusat. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu X. Berarti cerminnya kita taruh pada sumbu X. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y nanti akan sebagai cermin. Ya, masih ingat ya koordinat kartesius. Yang selanjutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Nanti bagaimana cerminnya? Lagi sebentar kita bahas. Ya. Yang kelima, pencerminan terhadap sumbu X sama dengan min Y atau garis pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif Y. Bagaimana garisnya nanti kita bahas juga. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan P. Berarti nanti kita nyari menaruh garisnya di mana ya. Dan yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan P. Nah, dari ketujuh materi ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pencerminan terhadap titik pusat. Berarti kita menaruh cerminnya di sini. Nah, itu kita taruh cerminnya di sana. Untuk menjawab pencerminan terhadap titik pusat atau menjawab pencerminan itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menggambar ini ya, menggambar, dan yang kedua dengan rumus. Dengan rumus. Yang pertama dengan rumus. Kalau menggambar ya tinggal digambar. Ya. Rumusnya itu adalah jika titik P yaitu X, Y
titiknya X, Y berada di koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik pusat. Nih titik pusat, berarti di sini kita naruh cermin. Maka bayangannya itu adalah min X, min Y. Ini bekasnya X, bayangannya menjadi negatif. Ini bekasnya Y, bayangannya menjadi negatif. Terbalik. Ya, terbalik. Sudah? Nah, Bapak kasih contoh. Misalkan ada titik A3,6 dicerminkan terhadap pusat koordinat atau titik pusat 0,0 ya. Kita taruh cerminnya di sana. Maka bayangannya adalah itu. Nah, perhatikan nih. Biar paham dulu. Si X berubah jadi negatif. Si Y berubah jadi negatif jika dicerminkan terhadap titik pusat. Maka bayangannya jika dia di sini 3,6 ya. Bayangannya 3,6 dicerminkan terhadap 0,0 atau titik pusat, maka bayangannya ini bekasnya negatif positif menjadi negatif 3, harus ingat rumus nih ya. Terus Y-nya bekasnya positif berubah jadi negatif. Jadilah 3, min 3, min 6. Itu adalah bayangan dari P aksen atau A aksen ya. A aksen nih. Bayangannya A aksen nih, A dicerminkan terhadap 0,0. Maka bayangannya adalah min 3,6. Nah, Pak, bagaimana kalau itu kita gambarkan? Boleh-boleh saja. Misalkan nih ada titik 3,6. Nah, di sini kan 3,6 dicerminkan terhadap titik pusat. Ini titik pusat nih. Bagaimana? Coba deh kalian membayangkan sendiri. Kamu ada di titik ini, terus kita bercermin di sana. Ini titik A. Ya. Dicerminkan nih ke sana kan? Kamu ngarep ke sana kan? Nah, jadi bayangannya di mana? Ya tinggal hitung. Di sini dia, Pak. Nah, itu dia. Nah, itu bayangannya. Jaraknya kan pasti sama ini. Inilah jadi cek koordinatnya dulu. Ini min 3, min 6, min 6. Sama kan? Sama. Nggak ada bedanya. Sudah paham ya? Nah, ini cerminnya. Kita bercermin, intinya seperti itu. Tapi kalau pakai rumus boleh. Contoh yang kedua. Misalkan ada titik B min 2, min 3 dicerminkan terhadap titik pusat, maka koordinat bayangannya berapa? Atau B aksennya, ini B nih ya, B aksennya berapa? Ini bekasnya negatif. Nah, ini kan bekasnya positif jadi negatif. Ya, berarti kalau ini bekasnya negatif, maka di sini akan jadi positif. Tuh kebalikannya. Oke, berarti titik B min 2, min 3 jika dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya negatif. Nih ya, bekasnya negatif 2. Kan gitu? Dia menjadi negatif, Pak. Tambah negatif lagi. Negatif jadi positif, koma. Terus yang ini, Pak, negatif 3. Negatif 3. Pak, ini bekasnya negatif positif jadi negatif. Ditinggal nambah negatif. Negatifnya ini ya. Negatif 3. Berarti negatif jadi positif 2,3. Tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik. Bekasnya positif jadi negatif. Kalau di sini bekasnya negatif, nanti dia akan jadi positif. Bisa dipahami itu? Bisa ya.
Nah, coba Pak mau digambar gimana sih? Bener nggak sih? Oke, boleh. B min 2, min 3 berarti koordinatnya di sini. Kan gitu? Di sana dia. Pak ganti warna. Bayangannya, ini cerminnya di sini. Bayangannya adalah, oh sudah pasti di sini dia. Nah, ini dia. Nah, jaraknya sama. Nanti gambar yang bagus ya. Bisa dipahami ya. Nah, lanjut. Terus jika ada titik misalkan C min 1,4 maka jika dia dicerminkan terhadap titik pusat koordinat, maka bayangannya adalah min 1,4 dicerminkan terhadap 0,0, maka bayangannya adalah berapa? Yuk. Nah, oh bekasnya ini negatif. Oh negatif 1, berarti ini negatif 1. Oh dinegatifkan lagi Pak. Oh tambah negatif lagi, berarti jadi positif 1, ini bekasnya positif Pak. 4 dinegatifkan dia Pak. Oh negatif 4. Oh beres ya. Kalau kita gambar boleh ya. Titik C min 1,4 berarti di sini dia. Nih, dicerminkan terhadap titik pusat, kan gitu. Nah, berarti bayangannya itu adalah ini 1,4. Bisa dipahami ya? Pahami dengan baik. Bekasnya negatif jadi positif, bekasnya positif jadi negatif jika itu dicerminkan terhadap titik pusat. Yang keempat, contoh yang keempat. Misalkan ada titik 4,1 dicerminkan terhadap pusat koordinat, maka bayangannya berapa? Ayo. Nah, maka titik D 4,-1 dicerminkan terhadap 0,0 ya. Maka bayangannya adalah, oh bekasnya positif, dia akan jadi negatif 4, oh bekasnya dia negatif jadi positif 4,1. Kan gampang. Itu kalau pakai rumus. Kalau pakai gambar gimana? Boleh. 4,1 berarti di sini koordinatnya, kan gitu. Gambar nanti yang bagus. Ini cerminnya. Oh, ke sana dia bercermin. Berapa itu, Pak? Nah, ini dia. Nah, itu dia. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah itu, pahami dulu dengan baik. Nah baru yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini gampang ini. Pencerminan terhadap sumbu X. Nah ini kan sumbu X nih. Berarti yang sebagai cermin ini sumbu X nya ini. Ini yang sebagai cermin. Ya. Bagaimana rumusnya? Nah, lihat. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu adalah X menjadi X. Oh tetap ini Pak. Oh ya pasti tetap. Dan Y-nya bagaimana? Oh Y-nya yang jadi negatif Pak. Bekasnya positif jadi negatif. Kalau X-nya tetap. Ya, berarti rumusnya adalah P, X, Y. Maka jika dicerminkan terhadap sumbu X,
maka hasilnya adalah X, min Y. X nya tetap, Y nya yang berubah jadi negatif. Dah? Pak kasih contoh. Ada titik 3,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu adalah oh, kita pakai rumus cobain yuk. A 3,6 dicerminkan terhadap sumbu X, itu misalkan ya, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya X nya tetap Pak. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X berarti 3, Y nya Y nya bekasnya positif jadi negatif Pak. Berarti ini bekasnya positif jadi negatif, berarti 3,6. Beres, ketemu jawaban. Ya. Kalau gambar gimana sih Pak? Bener enggak? Ayo coba kita gambar. Titik 3,6. Kan itu dia. 3,6. Ini adalah cerminnya. Ibaratkan kalian bercermin ya. Maka bayangannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan gitu. Maka bayangannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini bayangannya. Nggak mungkin ke samping ya, nggak mungkin ke samping. Karena ininya tegak lurus. Nah, itu. Ya. Ini 3,6, maka bayangannya adalah berapa ini? 3,-6. Bisa dipahami ya? Bisa, pasti bisa. Yang kedua, jika ada titik B min 2, min 3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah bekasnya kan B itu adalah min 2, min 3 dicerminkan terhadap sumbu X, kan gitu. X nya tetap Pak. Berarti berapa nih? Berarti min 2, masih tetap min 2. Terus Y nya dari positif jadi negatif Pak. Ini positif, sudah jadi negatif, min 3. Min 2, min 3. Bisa dipahami ya? Coba gambar. Oke, boleh. Min 2, min 3 nih. Min 2, min 3. Min 2. Ini seret. Ini dia. Ini Pak. Ini cerminnya Pak. Dah, cerminnya di sini. Gambar 1, 2, 3. Ini cermin, baru sampai cermin. Jarak cermin kan sama. 1, 2, 3. Berarti di sana dia. Ya, ini adalah min 2, min 3. Bayangannya adalah min 2, 3. Sama ya. Ini adalah B aksen. Ini B ya, B aksen. Bisa dipahami itu? Bisa, pasti bisa. Yang X-nya tetap, yang Y-nya yang berubah positif jadi negatif. Kalau dia negatif nanti dia akan berubah jadi positif. Itu inti pokoknya. Bapak kasih contoh yang ketiga biar benar-benar paham ini. Ada titik C min 1,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya berapa? C min 1,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya X nya tetap Pak. Berarti di sini min 1, Y nya yang berubah Pak, dari positif jadi negatif. Ini positif, jadi negatif, min 4.
Oh, dapat jawaban. Nggak beres. Terus kalau saya mau gambar Pak, gimana? Boleh, ayo kita gambar. Benar enggak? Ya. Titiknya -1,4. Nih dia. Udah? Nah, -1,4. Bayangannya di mana, Pak? Oh, ini cerminnya, ini cermin. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini juga sama jaraknya 1, 2, 3, 4. Itu di sana. Oh, di sana dia. Berapa koordinatnya? -1, -4. Ketemu. Sama ya, antara gambar dan rumus sama. Ya, tergantung sekarang kalian mana yang mau kamu pakai. Ya, apakah pakai rumus apa pakai gambar? Ya, ini saling mendukung. Ya, boleh pakai rumus, boleh pakai gambar. Yang keempat contohnya, jika titik D 4,-1, ya, jika titik D 4,-1, dan catatkan ya, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah, ya, oh, ini dicerminkan D 4,-1 dicerminkan terhadap sumbu X. Oh, X nya tetap Pak, berarti 4, koma. Y nya yang berubah Pak, bekasnya positif jadi negatif, maka di sini yang bekasnya negatif juga berubah jadi negatif. Bekasnya dia negatif berarti menjadi positif, berarti 4,1 ya, 4,1. Kalau kita gambarkan bagaimana? Boleh. 4,-1 ini berarti di sini ya. Ini kita cerminkan terus terhadap sumbu X, nih cerminnya di sini. Udah? Nah, karena kita cerminkan 1 berarti di sini 1. Nah, ini koordinatnya 4,1. Bisa dipahami itu? Pakai rumus boleh ya. Ini 1. Bisa dipahami ya? Nah, itu jika dicerminkan terhadap sumbu X. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini paham ya? Nah, X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Jika di pencerminan terhadap sumbu X. Oke, lanjut. Pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti ini sebagai cermin, sumbu Y-nya sebagai cermin. Oke. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya, jika titik P dengan X, Y sebagai titik koordinatnya, maka bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah -X, Y. Ya, -X, Y. Nah, X-nya yang berubah, bekasnya positif jadi negatif, Y-nya yang tetap nih, tetap. Sudah? Bisa dipahami itu ya? X-nya yang berubah, yang bekasnya positif jadi negatif, nanti yang negatif jadi positif, gitu sebaliknya, nggih. Nah, sedangkan Y-nya tetap jadi Y. Oke. Pak kasih contoh. Ya, jika ada titik A 3,6 dicerminkan terhadap sumbu Y.
maka bayangannya adalah ya. Oh, 3,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, Pak. Maka bayangannya adalah, lihat rumusnya, OX-nya berubah, Pak. Positif jadi negatif, berarti ini bekasnya positif berubah jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 3, ya, koma. Y-nya, Pak, Y-nya yang gimana nih? Y-nya yang tetap, Pak. Berarti 3, min 3,6. Ya, bisa dipahami ya? Nah, coba kita gambar. Ada titik 3,6. Ini dia. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini cerminnya, Pak. Bercermin dia ke sana. Nah, ke sana dia bercermin, berarti tinggal hitung 1, 2, 3 kan itu. Di sini juga ambil 3. 1, 2, 3. Jadi berapa koordinatnya? Ya. Maaf. Tadi harusnya 3,6 ya. Harusnya di sini dia 3,6. Nah, di sini. Hitung 1, 2, 3. Bayangannya juga 3. 1, 2, 3. Berarti bayangannya adalah di sini. Asli bendanya di sini. Nah, maka bayangannya cek. Min 3,6. Sama ya. Antara rumus dan gambar sama. Bisa dipahami itu ya. Pasti bisa. Dari tadi sebenarnya materinya itu saja. Itu saja. Ya, hanya saja konsepnya aja yang perlu kita tanamkan. Contoh yang kedua. Ada titik B min 2, min 3. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah ya, B min 2, min 3. Nah, maka bayangannya adalah dicerminkan terhadap sumbu Y. Lihat rumusnya. X bekasnya positif jadi negatif. X-nya berubah. Ini bekasnya min 2, Pak. Berarti dia menjadi bekasnya negatif, maka bayangannya akan menjadi positif 2, Y-nya tetap, Pak. Y-nya tetap, berarti 2, min 3. Ya, bisa dipahami itu? Pasti bisa. Pak, mau gambar dong? Bener enggak? Boleh, coba. Ini min 2, min 3. Ini dia. Nah, itu. Ini cerminnya, Pak, sumbu Y. Nah, sumbu Y sebagai cermin. Boleh. Bayangannya gimana? Bayangannya tinggal hitung 1, 2. Itu jarak ke cermin. Maka benda aslinya 1, 2. Nah, sama. Berapa koordinatnya? Koordinatnya adalah 2, berapa nih? Min 3. Nah, itu. Ya, ini 2, ini min 3. Bisa dipahami itu? Pasti bisa. Ya, sama. Yang ketiga. Jika titik min 1,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min 1,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ini 4 ya, 4. Coba cek. X-nya berubah, Pak. X-nya berubah. Bekasnya positif jadi negatif. Berarti yang di sini bekasnya negatif sudah pasti jadi positif. Terbalik dia ya, terbalik. Menjadi 1, Y-nya gimana? Cek Y-nya. Y-nya tetap. Berarti 1,4 nih tetap dia. Dah.
Bisa dipahami ya? Coba gambar. Oh, min 1,4. Oh, di sini dia Pak koordinatnya. Ya, betul. Bayangannya gimana? 1. Ya, udah nyampe di cermin. Berarti ini lagi 1. Berarti bayangannya adalah 1, X-nya 1, Y-nya 4. 1,4. Nah, kan sama. Sama ya. Begitu juga yang D. Ya, begitu juga yang D. Bekasnya titik D 4, min 1. Maka dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah ya 4, min 1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya X-nya berubah. Bekasnya positif jadi negatif, koma. Y-nya tetap min 1, min 4, min 1. Dah beres. Bisa dipahami itu? Gampang ya, gampang sekali. Dah, jika sudah dipahami, sekarang kita lanjut ke yang keempat. 4 ya. Pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Nah, pencerminan terhadap garis X sama dengan Y berarti cerminnya seperti ini. Ya, harus hati-hati. Dia misalkan nih titiknya 1, nanti ketemu ini 1 nih. Mengikuti dia nih 2, 2. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 dan seterusnya. Jangan sampai keliru. Kalau keliru membuat gambar nanti hasil cerminnya berantakan nanti. Ya, mungkin titiknya ada di sini, nanti bayangannya di sini. Ya, jauh pokoknya. Ya, jauh berbeda. Hati-hati. Lihat gambarnya. Nah, pencerminan terhadap garis X sama dengan Y berarti si X sama dengan si Y. Bisa kita rumuskan jika ada titik P, X, Y, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, ini cerminnya, garis yang miring ini sebagai cermin, maka bayangannya adalah Y, X. Coba perhatikan dengan baik. Ya, perhatikan dengan baik. Apa itu? Ya betul. Si X pindah ke belakang, si Y yang bekasnya di belakang pindah ke depan. Nah, itu hasilnya, itu rumusnya. Ya, itu rumusnya. Udah, X-nya yang bekasnya di depan jadi ke belakang, Y yang bekasnya di belakang jadi ke depan. Dibalik tempatnya, dibalik tempat. Itu bayangannya. Oke. Bapak kasih contoh. Ada titik A 3,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka bayangannya adalah, nah, tinggal kita balik ya. Bekasnya 3,6 ya. Ini X, Y kan gitu. Maka bayangannya Y, X, tinggal balik. Ini dicerminkan Y sama dengan X sama dengan Y ya. Maka bayangannya adalah tinggal kita balik menjadi 6,3. Oh, gitu. Ya. Coba deh Bapak mau gambar 3,6 ini. Di sana cerminnya. Udah dicerminkan terhadap sumbu X ini. Ini gambarnya harus bagus ya. Harus bagus. Nanti kalau gambarnya tidak bagus bisa berantakan nanti gambarnya. Nah, maka bayangannya adalah 6,3. 1, 2, 3. Nah, ya, sekitar di sini dia bayangannya. Ya, nanti gambar yang bagus lagi harusnya agak sedikit mendekati ya. Ini agak mendekati. Nah, perhatikan. Bercermin ke sana dia. Oke, bisa dipahami ya? Pasti bisa.
Nanti gambar yang bagus di buku berpetak. Sudah paham ya? Yang kedua, jika titik B min 2, min 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, ini X sama dengan Y, ini enggak ada minnya, X sama dengan Y, maka bayangannya adalah, tinggal kita balik menjadi bekasnya itu adalah min 2, min 3, maka bayangannya itu adalah tinggal balik, oh menjadi min 3, min 2 tanpa merubah tanda itu. Ya, tanpa merubah tanda, ingat, tanpa merubah tanda. Yang berubah adalah posisinya saja. Dah, bekasnya itu adalah min 2, min 3 di sini. Bercermin dia menjadi min 3,2. Nah, di sana. Nah, itu bayangannya itu. Sama kan jaraknya? Nah, itu bayangannya. Bisa dipahami ya? Bisa. Tinggal dibalik posisinya saja tanpa merubah tanda. Yang ketiga, ada titik min 1,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, ini bukan min ya. X sama dengan Y, maka bayangannya min 1,4 dicerminkan terhadap X, Y. Ya. X sama dengan Y, sorry. X sama dengan Y, maka bayangannya adalah tinggal dibalikkan gitu tanpa merubah tanda. Berarti ini tinggal balik, ini ke sana, itu ke situ. Oke, berarti 4, min 1. Ya, bisa dipahami ya. Nanti gambar sendiri. Terus ada titik 4, min 1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka bayangannya adalah tinggal balik lagi, ini ke sana, yang ini ke sana, berarti bayangannya adalah min 1,4. Bisa dipahami dulu? Pasti bisa. Paham ya? Oke. Itu yang bisa kita bahas untuk X sama dengan Y. Ya, pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Selanjutnya yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan min Y. Ya, X sama dengan min Y atau Y sama dengan min X boleh. Cerminnya seperti ini. Cerminnya seperti itu. Ya, cerminnya seperti itu. Ya, karena cerminnya seperti itu, maka rumusnya, jika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y, maka bayangannya itu adalah, nah itu, X-nya ke sana Pak, ke belakang, bekasnya di depan jadi di belakang, tapi ada berubah Pak nih. Yang tadi kan positif ya, hanya berubah biasa. Nah, kalau yang ini juga ikut berubah tanda, bekasnya positif jadi negatif, nanti yang negatif akan jadi positif gitu. Oke. Terus Y-nya yang bekasnya di belakang, berubah jadi ke depan dia Pak. Apalagi yang berubah? Bekasnya dia positif berubah jadi negatif. Nanti yang positif jadi negatif, yang negatif akan jadi positif. Dan itu tandanya juga berubah. Tandanya berubah, posisi juga berubah. Jika suatu titik dicerminkan terhadap X sama dengan min Y. Oke, ingat-ingat ini. Nah, Bapak kasih contoh. Ya, Bapak kasih contoh. Ada titik 3, min 6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y, maka bayangannya adalah, bekasnya kan positif-positif. Ya,
3,6 dicerminkan terhadap X sama dengan min Y. Maka bayangannya, tinggal balik Pak. Oke, kita balik ya. Tinggal balik. Berarti 6,3. Begitu boleh dulu ya, boleh. Pak, ada yang berubah tanda, yang positif jadi negatif. Iya. Berarti ini negatif, ini kasih negatif, bekasnya sama-sama positif ya. Jadi berubah tanda. Beres. Bisa dipahami itu? Coba deh kita gambar. 3,6. Ini juga harus bagus gambarnya ini. Kalau enggak bagus nanti bayangannya enggak karu-karuan nanti. Ya? Ini cerminnya. Maka bayangannya sudah pasti di sana. Berarti min 3 min 6,3 ya. Nah, ini tidak bagus nih gambarnya, makanya agak melenceng ini. Nanti coba dicek lagi gambarnya ya. Gambar ininya harus bagus. Jika tidak bagus nanti ini seperti ini. Jaraknya harus sama. Ini udah mirip jaraknya. Nah, begitu nanti. Oke, bisa dipahami itu? Bisa, pasti bisa. Tinggal dibalik. Setelah dibalik tandanya juga begitu. Bekasnya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, dah. Contoh kedua. Titik B min 2, min 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min Y. Maka bayangannya adalah min 2, min 3 dicerminkan terhadap X sama dengan min Y ya. Maka bayangannya adalah, tinggal kita balik dulu. Oke, kita satu-satu gini kan, boleh balik. Berarti min 3, min 2. Pak, ada perubahan tanda, yang bekasnya positif jadi negatif, otomatis yang negatif jadi positif. Nah, ini kan bekasnya negatif nih. Jadi positif. Yang ini juga bekasnya negatif jadi positif. Berarti 3,2. Waduh, beres, gampang sekali. Tidak ada rumus-rumusan yang terlalu ruwet di sini. Ya, tidak ada hitung-hitungan di sini, tinggal posisi aja. Dah? Min 2, min 3 kita gambarkan, boleh. Min 2, min 3 itu di sana. Nah, ini dia. Bayangannya itu adalah ke sana. Ini cerminnya ke sana ya. Berarti 3,2. Nah, itu dah sama. Bisa dipahami itu? Pasti bisa. Nih, ada titik lagi min 1,4. Tanpa melihat jawabannya Bapak yang ini, kira-kira bisa enggak? Pasti bisa. Min 1,4 dicerminkan terhadap X sama dengan min Y. Maka bayangannya itu adalah 1,4 ya. Tinggal balik menjadi 4, min 1 kan gitu. 4, min 1. Pak, dia berubah tanda, hati-hati bapaknya nih kok salah. Nah, boleh. Nih bekasnya positif, jadi ini kan positif ya. Ini jadi negatif. Yang ini bekasnya negatif ya, jadi positif. Maka jawabannya min 4,1 ya. Min 4,1. Kalau gambar boleh ya. Ini min 1,4 berarti di sini dia. Dah? Terus bayangannya min 4,1. Nah, bayangannya di sana. Ini. Begitu nanti. Bisa dipahami ya? Pasti bisa. Nah, bagaimana dengan yang keempat? Nanti gambar sendiri ya. Pasti bisa. Gampang kok. Udah dari tadi begitu-begitu aja penjelasannya. Pasti bisa. Nah, yang ke-6. Pencerminan terhadap garis X sama dengan P.
pencerminan terhadap garis X sama dengan P, berarti pada garis X itu ada ini, misalkan atau X sama dengan P gitu aja dulu ya. Rumusnya, nah itu adalah P aksen sama dengan 2P ya. Jika titik P X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan P, maka bayangannya itu adalah 2P dikurangi X, Y. Y-nya tetap ya, X-nya yang berubah, ada rumusnya sedikit di sana. Ya, 2P 2 kali P dikurangi sumbu X-nya berapa. Bapak kasih contoh. Ada titik A 3,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. X sama dengan 4 gimana sih maksudnya? Nih, X-nya 4. Nih dia, nih garisnya tuh, cerminnya itu X sama dengan 4. Sudah? X sama dengan 4. Nah, sekarang ada titik 3,6. Nih misalkan 3,6. Nah, di sana dia dicerminkan. Ya, ini benda aslinya X sama dengan 4. Nih X-nya sama dengan 4. Di sana dia. Dah? Maka bayangannya, oh ini bendanya, ini cerminnya 1, mengarah ke sana dia. Dah? Maka bayangannya di sini. Nah, itu gampangnya ya dengan digambar. Berarti bayangannya adalah 5,6. Ya, 5,6. Nah, kalau pakai rumus gimana? Ya, rumusnya gimana? Berarti titik A, ya, titik A 3,6 dicerminkan terhadap itu X sama dengan 4. X sama dengan 4. Ya, dicerminkan X sama dengan 4. Maka bayangannya itu adalah, nih kita fokus di sini. Y-nya kan tetap tidak ada masalah ya. Berarti di sini 2P kurangi X. Nah, itu kalau kita pakai rumus berarti 2 kali 4, P-nya itu 4 ya. P-nya itu 4, X sama dengan 4 ya. 2 kali 4 dikurangi X. X-nya itu diambil dari sini, yaitu 3. 2 kali 4 berapa? 8 ya. Ini 8 kurang 3. 8 kurang 3 5. Nah, itu berarti ini dapatnya 5, Y-nya gimana? Oh, Y-nya tetap, berarti berapa nih? Oh, 6. Berarti 5,6. Nah, gampang ya. Nah, untuk lebih mudahnya bisa digambar seperti tadi. Oke, kalau mau pakai rumus, ini rumusnya. Kalau enggak mau pakai rumus, boleh gambar. Ya, ada 2 pilihan. Selanjutnya contoh yang kedua misalkan. Nah, ini ada titik B min 2, min 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Masih X sama dengan 4 ya. Nanti bisa X ini kan bisa berubah nih. Bisa 5, 6, 3, 100 atau apa, boleh. Ini rumusnya ada. Dah? Lanjut. Jika ada titik 2, min 2, min 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Boleh gambar? Boleh ya. Min 2, min 3. Min 2, min 3. Nah, di sana. Cerminnya nih X sama dengan 4. Nih, di sini cerminnya. Jangan di sini. Jangan di sumbu X, enggak boleh. X sama dengan 4. Maka bayangannya berapa? Tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Di kanan juga 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, lewat ini. Ya, enggak apa. Nanti di sini nanti koordinatnya nanti ini diperpanjang lagi ya. Ini 9, mungkin di sini 10. Nah, kalau kita pakai rumus boleh. Ya, kalau kita pakai rumus boleh. Berarti titik B min 2, min 3 dicerminkan terhadap X sama dengan 4, maka bayangannya itu adalah, ingat, Y-nya tidak berubah, yang berubah adalah di sini, di X-nya, menjadi 2 kali P. P-nya kan 4, berarti 2 kali 4. Oh, min 2, sorry, min 2 kali 4 dikurangi 3. Min 2 kali min 2 kali 4 kan min 8. Ya. Min 2 kali 4 min 8 dikurangi 3. Sorry, bukan dikurangi min 2 ya, dikurangi min 2. Sorry. Negatif jadi positif. Oke. Berarti nanti dapatnya oh ini 2 kali 4, sorry 2 kali 4 ya, sorry. 2-nya itu rumusnya. Ini rumusnya 2 kali 4 kan 8 kurang ditambah 2 sama dengan 10. Jadi 10, Y-nya min 3. Oke, sama, hasilnya sama. Nah, contoh yang ketiga. Ada titik min 1,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Ya, X sama dengan 4, maka bayangannya berapa? Bayangannya kalau pakai rumus ya, pakai rumus dulu. Boleh, pakai gambar juga silakan, gampang, yang mana menurut kalian lebih gampang boleh. Nah, sekarang min 2 apa? Sorry, bukan min 2. Maka bayangannya itu adalah P aksen sama dengan, atau C aksen sama dengan 2P kan gitu. 2P kurang X kan gitu. Berarti 2 kali 4 2 kali 4 dikurangi X. X-nya min 1. Ya, 2 kali 4 kan 8. Negatif jadi positif. 8 tambah 1 dapatnya 9. 9, ya. Y-nya kan 4, berarti 9,4. Terus yang D. Yang D. Ini misalkan 4, min 1. 4, min 1 dicerminkan terhadap X sama dengan 4. Caranya sama ya. Berarti 2 kali 4 ya dikurangi min 1, 2. Ini ya, 2 kali 4, ini 4-nya ya, dikurangi, bukan min 1, dikurangi ini X-nya 4, dikurangi 4 itu 2 kali 4 8. 8 kurang 4 dapat 4. Oke. Koma, Y-nya tetap min 1, berarti 4, min 1. Oke, gambar nanti bayangannya di sana. Nah, yang terakhir. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan P. Ya, tadi kan X sama dengan P, sekarang Y sama dengan P. Rumusnya itu adalah jika ada titik X, Y, kita cerminkan terhadap Y sama dengan P, maka bayangannya itu adalah X, ya, 2P kurangi Y. Berarti X-nya tetap
X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Y-nya yang berubah itu ada rumusnya, udah ada di sana. 2P dikurangi Y. Ini sebagai P. Berarti 2 kali P dikurangi Y. Dikurangi ini ya. Bapak kasih contoh. Ada titik 4,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Ya, ada nih Y sama dengan 3, berarti di Y ada garis 3. Dah. Nah, sekarang ada titik 4,6. 4,6 di sana dia. Kan itu 4,6. Terus dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Bayangannya berapa? Ya, berarti ini 1, 2, 3. Ini juga 3. 1, 2, 3. Berarti ini bayangannya, yaitu X-nya 4, Y-nya 0. Berarti 4,0. Dah, X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Berubahnya gimana? Pakai rumus. Nah, coba deh kita hitung pakai rumus. A 4,6 berarti dicerminkan A 4,6 dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Udah, Y sama dengan 3. Bapak kasih contoh satu saja. Udah, Y sama dengan 3. X-nya kan tetap. X-nya tetap, berarti X-nya 4, Y-nya. Nah, Y-nya yang berubah pakai rumus dia. Berarti 2 kali P. P-nya itu adalah ini 3. 2 kali 3 dikurangi Y. Y-nya 6 dikurangi 6. Dah, maka hasilnya adalah 4,2 kali 3 6. 6 kurang 6 0, berarti 4,0. Dah? Bisa ya? Nah. Ini klip ya? Klip ini. Apa hapus dulu ini? Saya ya. Untuk menjawab contoh yang ke B. Pak kasih contoh 2 saja ya. Nah, paham ya? Biar paham rumusnya. Nah, itu. Contoh yang kedua. Ada garis min 2, ada titik min 2, min 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka bayangannya adalah, nah ini. Coba deh. Kalau digambarkan udah pasti bisa ya. Sekarang kita langsung aja ke rumusnya. Titik B ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, maka X-nya tetap, Pak. Berarti min 2, min 3 dicerminkan terhadap Y ya, Y sama dengan 3 ya. Maka bayangannya itu adalah X-nya tetap, berarti min 2, tetap berarti min 2, koma. Y-nya yang berubah, Pak. Ya. Berarti pakai rumus 2P. 2P berarti 2 kali P. P-nya yaitu adalah 3. 2 kali 3. Dikurangi berapa? Ini, Pak, min 3. Min 3. Maka hasilnya adalah min 2, ya. 2 kali 3 6. 6 negatif jadi positif 3. Tadi kan 6 nih, 6 tambah 3 9. Berarti hasilnya min 2,9. Dah? Nah, begitu seterusnya.
Nih contoh yang kedua juga sama. Yang ketiga ya. Ini juga sama. Nah, itu materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Untuk tugas akan Bapak share lagi di Classroom. Sekian dan terima kasih. Om Santi Sasador.